Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore Bapak Ibu dosen penguji. Pada kesempatan ini, saya Azhara Mutiara Gusmita akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Efektivitas Penggunaan Quick Response Coordination Standard atau CRIS pada tempat ibadah dan penggalangan dana sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hal yang melatar belakangi penelitian ini. Perkembangan teknologi memberi pengaruh positif bagi kehidupan sehari-hari masyarakat yang saat ini menjadi serba digital dan berhasil mengantarkan Indonesia untuk memasuki era ekonomi digital. Indonesia menduduki posisi keempat sebagai negara dengan pengguna smartphone terbanyak di dunia pada tahun 2022. Tercatat sebanyak 192,15 juta pengguna smartphone di dalam negeri sepanjang tahun lalu. Pada sektor perbankan, hal ini bisa menjadi peluang bisnis untuk mobile payment. Saat ini, pembayaran banyak dilakukan dengan fintech payment yang sah di bawah pengawasan OJK, salah satunya dengan menggunakan dompet digital atau e-wallet. Adanya pandemi COVID-19 yang berlangsung selama hampir 3 tahun kebelakang turut meningkatkan penggunaan dompet digital di Indonesia. Pada awalnya, setiap penyedia jasa sistem pembayaran atau PJSP di Indonesia memiliki QR Code masing-masing. Akibatnya, pelanggan dihadapkan banyak QR Code dari berbagai dompet digital ketika akan melakukan pembayaran. Cara ini dipandang kurang efisien sehingga mendorong Bank Indonesia sebagai regulator untuk menciptakan standar QR Code yang diberi nama Quick Response Code Indonesian Standard atau CRIS. CRIS sebagai penyatuan QR Code dari PJSP yang berbeda dan telah efektif berlaku secara nasional sejak 1 Januari 2020. Dengan adanya CRIS juga, penggalangan dana sosial menjadi lebih praktis dan mudah untuk dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan mudahan ini, jangkauan menjadi lebih luas karena cukup dengan scan CRIS yang juga dapat disebarluaskan melalui brosur, banner, ataupun website. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini. Tingginya adopsi e-wallet sebagai metode pembayaran mendorong Bank Indonesia melakukan standarisasi QR Code melalui CRIS. Dalam implementasinya, ternyata terdapat kendala yang dialami pengguna, seperti kegagalan dalam menjaga CRIS, dan isu terbaru terkait penggunaan CRIS yaitu modus penipuan dengan mengganti CRIS milik tempat ibadah di Kota Amal menjadi CRIS milik pribadi, yang menyebabkan dana sumbangan masuk ke rekening pribadi oknum tersebut. Ketika terjadi masalah-masalah yang mencerminkan bahwa kualitas sistem CRIS tidak baik, terdapat kemungkinan implementasi CRIS tersebut tidak sukses atau gagal. Kegagalan ini dapat menghambat sistem pembayaran dan merugikan pengguna. Oleh karena itu, analisis efektivitas sistem CRIS perlu dilakukan untuk mematuhi keberhasilan maupun kendala yang dialami, serta meminimalisir kemungkinan kegagalan dan kerugian yang akan terjadi di masa depan. Dari rumusan masalah, peneliti mengajukan dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja variabel pada model UTAU 2 yang mempengaruhi penggunaan CRIS di tempat ibadah dan penggalangan dana sosial di daerah istimewa Yogyakarta? Dan yang kedua, berdasarkan analisis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, bagaimana efektivitas penggunaan CRIS pada tempat ibadah dan penggalangan dana sosial di daerah istimewa Yogyakarta? Lalu tujuan penelitiannya yang pertama menilai variabel-variabel pada model UTAU 2 yang mempengaruhi intensi dan perilaku penggunaan CRIS pada tempat ibadah dan penggalangan dana sosial di daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang kedua menilai efektivitas penggunaan CRIS sebagai alat pembayaran pada tempat ibadah dan penggalangan dana sosial di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama terkait sistem pembayaran elektronik. Menurut Talam dan Tenge 2019, sistem pembayaran elektronik merupakan alat pembayaran melalui jaringan elektronik yang memfasilitasi seseorang untuk dapat membayar produk dan layanan secara online. Penyimpanan, pemrosesan, dan penerimaan dana dilakukan secara digital, serta proses pemindahannya dilakukan melalui alat pembayaran elektronik. Yang kedua, terkait dengan Quick Response Code Indonesian Standard atau CRIS. Berdasarkan Bank Indonesia, CRIS merupakan penyatuan QR Code dari PJSP yang berbeda dan dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI untuk membuat proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Menurut Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/2019, penetapan CRIS adalah perwujudan usaha penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal. Terdapat 3 jenis pembayaran menggunakan CRIS, yaitu Merchant Presented Mode atau MPM statis, yang kedua MPM dinamis, dan yang ketiga Customer Presented Mode atau CPM. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah UTAU 2. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAU merupakan model terpadu yang menggambarkan penerimaan suatu teknologi oleh pengguna. Sebagai bentuk perluasan dari model sebelumnya, dikembangkan model UTAU 2 menggunakan penerimaan suatu teknologi dari sisi pengguna dengan menambahkan 3 konstruk baru sehingga total terdapat 7 variabel yang dinilai berpengaruh terhadap niat perilaku dan perilaku penggunaan suatu teknologi. Variabel-variabel tersebut yaitu harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh sosial, kondisi fasilitasi, motivasi hedonis, price value, dan kebiasaan. Setelah melakukan studi literatur, peneliti mengembangkan 9 hipotesis. Yang pertama, harapan kinerja memiliki pengaruh signifikan positif terhadap intensi penggunaan CRIS. Yang kedua, harapan usaha memiliki pengaruh signifikan positif terhadap intensi penggunaan CRIS. Yang ketiga, pengaruh sosial memiliki pengaruh signifikan positif terhadap intensi penggunaan CRIS. Yang keempat, kondisi fasilitasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap intensi penggunaan CRIS. Yang kelima, motivasi hedonis memiliki pengaruh signifikan positif terhadap intensi penggunaan CRIS. Yang keenam, kebiasaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perilaku penggunaan CRIS. Yang ketujuh, kondisi fasilitasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perilaku penggunaan CRIS. Hipotesis ke-8, kebiasaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perilaku penggunaan CRIS. Dan hipotesis ke-9, intensi penggunaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perilaku penggunaan CRIS.
Bagian selanjutnya mengenai metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan termasuk cross-sectional study di mana pengumpulan data hanya dilakukan sekali dalam satu waktu. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner elektronik. Populasi dari penelitian ini adalah pengguna kris pada tempat ibadah dan penggalangan dana sosial di wilayah DIY, dan dengan menggunakan purposive sampling, ditentukan sampel dari penelitian ini adalah pengguna yang sudah pernah minimal 3 kali menggunakan kris pada tempat ibadah dan atau penggalangan dana di wilayah DIY. Selanjutnya, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada 6, yaitu harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh sosial, kondisi fasilitasi, motivasi hedonis, dan kebiasaan. Sementara variabel dependen yang digunakan ada 2, yaitu intensi penggunaan dan perilaku penggunaan. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kuesioner elektronik berupa Google Formulir, dan kuesioner ini akan dibagikan secara langsung kepada calon responden maupun secara daring melalui media sosial. Kuesioner ini akan berisi pertanyaan-pertanyaan dengan tipe tertutup dan menggunakan skala pengukuran yaitu skala Likert, di mana responden diminta untuk memilih salah satu dari 5 poin skala. Kemudian, data yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode partially squares atau PLS, yang merupakan metode statistik model structural equation modeling atau SEM, yang mampu membandingkan variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. Model PLS akan dievaluasi melalui model pengukuran atau outer model dan model struktural atau inner model. Evaluasi pada outer model akan menilai validitas konstruk dan reliabilitas instrumen penelitian. Uji validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen yang dilihat melalui nilai overloading dan average variance expected atau nilai AVE, dan validitas diskriminan yang dilihat melalui kriteria Fornell-Larker dan cross-loading. Sementara uji reliabilitas dilihat melalui Cronbach alpha dan composite reliability. Evaluasi model struktural atau inner model akan dilakukan dengan 3 tahap, yaitu menggunakan ukuran inner VIF atau variance inflated vector, nilai R-square, dan nilai t-statistik. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil penelitian ini. Yang pertama, terkait dengan karakteristik responden. Berdasarkan jenis kelamin, responden dalam penelitian ini terdiri dari 47,4% laki-laki dan 52,6% perempuan. Menurut usia, sebagian besar responden, yaitu sebesar 64,3%, merupakan usia 21 sampai dengan 30 tahun. Dari segi frekuensi penggunaan, mayoritas responden, yaitu sebesar 69,5%, pernah menggunakan kris untuk membayar dana sosial sebanyak 3 hingga 10 kali, sedangkan 30,5% lainnya sudah pernah menggunakan lebih dari 10 kali. Sementara berdasarkan saluran penggunaan kris, sebagian besar responden menggunakan kris untuk membayarkan zakat, infak, atau sedekah di masjid, yaitu sebesar 52,60%. Yang kedua, hasil analisis deskriptif. Tabel analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa nilai MEA dari masing-masing indikator memiliki nilai yang lebih besar dari standar deviasinya. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data yang diperoleh dari kuesioner ini dapat dikatakan baik. Berdasarkan nilai MEA dari setiap indikator, peneliti melakukan interpretasi kualitatif untuk menyimpulkan jawaban responden atas setiap indikator. Dapat diketahui bahwa rata-rata responden menjawab sangat setuju untuk setiap indikator pada variabel harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh sosial, motivasi hedonis, dan perilaku penggunaan. Sementara untuk variabel kebiasaan, rata-rata responden menjawab setuju. Untuk variabel kondisi fasilitasi dan intensi penggunaan, terdapat 2 jawaban, yaitu sangat setuju dan setuju. Selanjutnya, evaluasi outer model yang pertama, yaitu uji validitas konvergen. Pada slide ini tunjukkan tabel hasil pengujian validitas konvergen menggunakan outer loading yang pertama kali. Diketahui nilai minimal yang harus dicapai adalah 0,6. Dari uji yang pertama ini, masih terdapat nilai outer loading di bawah 0,5, yaitu indikator KF4 dengan nilai 0,509, sehingga dapat dikatakan indikator tersebut tidak valid. Oleh karena itu, peneliti mencoba melakukan pengujian validitas konvergen dengan autoloading untuk yang kedua kalinya dengan menghapuskan indikator KF4. Hasil pengujian yang kedua menunjukkan bahwa keseluruhan indikator telah mencapai nilai lebih dari 0,6, sehingga dapat dikatakan seluruh indikator telah valid. Kemudian pengujian validitas konvergen yang kedua dengan mengevaluasi nilai average variance expected atau nilai AVE dari setiap variabel laten. Berdasarkan HI 2021, untuk dapat dikatakan valid, nilai minimum AVE yang harus dicapai adalah 0,5. Hasil pengujian validitas konvergen dengan AVE telah menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai AVE di atas 0,5. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua variabel dalam penelitian ini telah valid. Selanjutnya, evaluasi model pengukuran yang kedua, yaitu uji validitas diskriminan. Terkait pengujian Fornell-Larker ini, menurut Musyafi 2021, suatu diskriminan dalam suatu konstruk dikatakan memadai ketika nilai korelasi setiap konstruk dengan konstruk itu sendiri lebih besar daripada nilai korelasinya dengan konstruk-konstruk lain. Dari hasil pengujian Fornell-Larker yang pertama ini, masih terdapat satu variabel yang memiliki nilai korelasi konstruk dengan konstruk itu sendiri lebih rendah daripada nilai korelasinya dengan konstruk-konstruk lain. Pada kasus ini, yaitu nilai korelasi interkonstruk perilaku penggunaan atau dengan simbol PP sebesar 0,845, bernilai lebih rendah dari nilai korelasi perilaku penggunaan atau PP dengan intensi penggunaan atau dengan laman IP dengan nilai 0,852, sehingga mengakibatkan variabel PP dapat dikatakan tidak valid.
Setelah melihat korelasi antar item, hal ini disebabkan karena terdapat kecenderungan indikator PP3 berkorelasi lebih tinggi dengan seluruh indikator IP, terutama dengan IP3. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengujian validitas diskriminan dengan Von Larker yang kedua kalinya dengan menghilangkan indikator PP3. Didapatkan hasil pengujian yang kedua menunjukkan seluruh variabel telah memenuhi kriteria pengujian Von Larker sehingga dapat dikatakan seluruh variabel dalam penelitian ini valid. Selanjutnya, evaluasi dengan menggunakan nilai cross-loading. Kriteria untuk evaluasi ini adalah nilai loading indikator pada konstruknya sendiri harus lebih tinggi dari nilai loading indikator pada konstruk lain. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa korelasi suatu indikator dengan variabel yang diukur telah memiliki nilai lebih tinggi dari korelasi indikator tersebut dengan variabel lain, yang berarti bahwa nilai cross-loading dari setiap indikator telah memenuhi kriteria dan seluruh variabel dapat dinyatakan valid. Selanjutnya, evaluasi model pengukuran yang ketiga yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan mengevaluasi nilai Cronbach alpha dan composite reliability. Menurut HI 2021, rule of thumb untuk kedua kriteria ini minimal bernilai 0,7. Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa seluruh variabel telah memiliki nilai composite reliability lebih dari 0,7. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel dapat dikatakan reliable berdasarkan nilai composite reliability-nya. Di sisi lain, terdapat dua variabel yang memiliki nilai Cronbach alpha di bawah 0,7, yaitu kondisi fasilitasi dan perilaku penggunaan. Kondisi ini dapat dievaluasi kembali berdasarkan pengelompokan skala Cronbach alpha oleh HI 2010. Nilai Cronbach alpha pada variabel kondisi fasilitasi di penelitian ini adalah sebesar 0,697 dan perilaku penggunaan adalah 0,682. Nilai ini sebenarnya masih berada dalam interval 0,6 sampai 0,7 yang menurut tabel pengelompokan skala Cronbach alpha menurut HI 2010 ini masih reliable. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliable. Selanjutnya, evaluasi inner model. Evaluasi ini akan dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, peneliti akan memeriksa ukuran inner VIF atau variance inflated factor untuk memastikan bahwa tidak adanya multikolinier antar variabel. Kriteria nilai inner VIF yang baik adalah di bawah 5 yang menandakan bahwa tidak adanya multikolinier antar variabel. Berdasarkan tabel hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai inner VIF dari setiap hubungan variabel independen dan variabel dependen sudah bernilai di bawah 5. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi kriteria dan tidak terdapat multikolinier antar variabel. Pengujian yang kedua menggunakan nilai R-square. Tabel hasil pengujian R-square menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan intensi penggunaan dan perilaku penggunaan masing-masing sebesar 69,3% dan 61,2%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini. Menurut CIS 1998, nilai R-square dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu nilai 0,67 termasuk level substansial, kemudian nilai 0,33 termasuk level moderat, dan nilai 0,19 termasuk level lemah. Sementara pada penelitian ini, nilai R-square pada masing-masing variabel intensi penggunaan dan perilaku penggunaan adalah sebesar 69,3% dan 61,2%. Dengan demikian, variabel-variabel dalam penelitian ini dinilai memiliki kemampuan yang kuat untuk menjelaskan kedua variabel dependen. Selanjutnya, peneliti juga melakukan pengujian koefisien PES berdasarkan t-value dan nilai t-statistik. Ujian ini menggunakan bootstrapping pada Smart PLS 4 dan hasilnya ditunjukkan dalam tabel pada slide ini. Dapat dilihat bahwa hanya 3 hubungan yang memenuhi kriteria t-statistik yang mana minimal bernilai 1,6, yaitu hubungan antara intensi penggunaan dan perilaku penggunaan, kemudian hubungan kebiasaan dan intensi penggunaan, dan hubungan motivasi hedonis dan intensi penggunaan. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis. Hipotesis akan diterima apabila nilai t-statistik lebih besar dari 1,64 untuk hipotesis 1 ekor atau one tail, dan p-value bernilai kurang dari 0,05. Berdasarkan tabel ini, hanya terdapat 3 hipotesis yang terima, yaitu hipotesis kelima, yaitu mengenai hubungan motivasi hedonis dan intensi penggunaan, hipotesis ke-6 mengenai hubungan kebiasaan dan intensi penggunaan, dan hipotesis ke-9 mengenai hubungan intensi penggunaan dan perilaku penggunaan. Dalam penelitian ini, efektivitas penggunaan kris pada tempat ibadah dan penggalangan dana sosial di daerah istimewa Yogyakarta akan dinilai menggunakan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan asumsi peneliti yang didasarkan pada hasil penelitian ini, penggunaan kris pada tempat ibadah dan penggalangan dana sosial daerah istimewa Yogyakarta masih dinilai belum efektif. Bagian yang terakhir yaitu penutup. Dari pemaparan bagian-bagian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan dalam 5 poin. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi hedonis dan kebiasaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap intensi penggunaan kris. Yang kedua, variabel intensi penggunaan juga terbukti memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perilaku penggunaan kris pada tempat ibadah dan penggalangan dana sosial di wilayah DIY. Yang ketiga, variabel harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh sosial, dan kondisi fasilitasi tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi penggunaan kris. Yang keempat, variabel kondisi fasilitasi dan kebiasaan juga tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku penggunaan kris pada tempat ibadah dan penggalangan dana sosial di wilayah DIY. Poin yang terakhir, tidak terdukungnya 6 hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurang efektifnya penggunaan kris untuk pembayaran dana sosial. Selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu peneliti tidak dapat mengendalikan pemilihan atau karakteristik responden yang akan mempengaruhi penggunaan kris.
Dilihat dari deskripsi karakteristik responden, hampir 53% dari responden menggunakan kris untuk membayarkan zakat, infak, atau sedekah di masjid. Berdasarkan asumsi peneliti, pembayaran zakat, infak, maupun sedekah di masjid itu dilakukan ketika hari Jumat pada waktu sholat Jumat, yang mana dilakukan pada umumnya oleh laki-laki. Dan kata lain, seharusnya akan lebih banyak masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki yang merasakan manfaat dari kris. Sementara data karakteristik responden menunjukkan bahwa hampir 53% dari responden penelitian ini adalah perempuan. Ketidaksesuaian karakteristik responden dengan tujuan implementasi kris ini yang mungkin menyebabkan hasil penelitian menjadi rancu. Kemudian, saran untuk kedepannya adalah yang pertama, penelitian selanjutnya dapat lebih memilih dan memahami karakteristik responden. Dengan demikian, hasil penelitian dapat lebih baik dan lebih banyak variabel yang terdukung. Yang kedua, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dapat meningkatkan publikasi dan sosialisasi penggunaan kris pada tempat ibadah dan pengenalan media sosial. Dengan demikian, diharapkan dapat lebih banyak tempat ibadah dan masyarakat yang menggunakan kris. Sekian presentasi penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.